Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum Perancangan Percobaan. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal penelitian, eh, di mana anggotanya itu terdiri dari Fitrian Nurjana, Fauzia Rahmayanti, serta Wardah Muna, dengan judul Pengaruh Pemberian MSG terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, serta metode penelitian. Di bab 1 ini ada latar belakang penelitian, yaitu pertumbuhan populasi manusia selalu diikuti oleh penyempitan lahan pertanian dan meningkatkan kebutuhan produk pertanian. Ketidaksesuaian antara lahan dan tuntutan produksi tersebut membuat para petani akhirnya melakukan metode insentifikasi, yaitu usaha peningkatan produksi tanaman tanpa memperluas areal pertanian panen. Nah, salah satu peluang untuk meningkatkan produksi pertanian adalah dengan penggunaan monosodium glutamat atau biasa kita sering dengar dengan kata MSG. Karena salah satu tanaman pangan legum terpenting di Indonesia adalah kacang hijau, maka dalam penelitian ini kami menggunakan tanaman kacang hijau sebagai bahan penelitian kami. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh pemberian MSG terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian MSG terhadap tinggi tanaman kacang hijau? Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh pemberian MSG terhadap jumlah daun tanaman kacang hijau. Dari rumusan masalah yang sebelumnya telah disebutkan, didapat tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemberian MSG terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian MSG terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberian MSG terhadap jumlah daun pada tanaman kacang hijau. Kemudian untuk pengujian penelitian dirumuskan beberapa hipotesis, yaitu H1, pemberian MSG berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. H2, pemberian MSG berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Dan H3, pemberian MSG berpengaruh signifikan terhadap jumlah daun tanaman kacang hijau. Kemudian pada bab selanjutnya adalah dasar penelitian terdahulu. Di sini kami mengambil salah satu penelitian yang diteliti oleh Efri Kriscita sebagai referensi kami. Penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemberian Monosodium Glutamat atau MSG terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kacang Tanah. Menggunakan variabel MSG sebagai variabel X dan kacang tanah sebagai variabel Y. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 pengulangan. Hasil dalam penelitian ini adalah variabel MSG tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan kacang tanah. Kemudian landasan teorinya, yang pertama ada kacang hijau, merupakan tanaman pangan bermusim berumur pendek berupa semak yang tumbuh tegak. Tinggi tanaman kacang hijau sekitar 25 cm sampai 130 cm. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kemudian yang kedua ada MSG atau monosodium glutamat, adalah garam natrium dari asam glutamat yang sangat luas digunakan sebagai bumbu penyedap. MSG pertama kali disiapkan pada tahun 1908 oleh ahli biokimia Jepang Kikunai Ikeda. MSG diduga mempunyai kandungan yang berperan sebagai hormon perangsang tumbuh seperti giberelin yang berfungsi memacu keanekaragaman fungsi sel. Kemudian di bab 3 ada lokasi penelitian, di mana kami melakukan percobaan ini di masing-masing rumah anggota, yaitu ada di Jalan Pagarsi Bandung, Jalan Gagak Bandung, serta Desa Campaka Mulia, Kabupaten Bandung. Nah, di mana dari ketiga lokasi ini nantinya hasil percobaannya itu bakal diambil hasil percobaan yang terbaik. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif,
yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti ingin mengetahui nih, apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel MSG sebagai faktor terhadap variabel pertumbuhan kacang hijau sebagai respon, atau apakah taraf pemberian MSG dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian yang dimana peneliti menggunakan kacang hijau sebagai objek penelitian. Sampel dipilih dengan metode pemilihan sampel probabilitas atau metode pemilihan sampel secara acak. Nah, dari populasi kacang hijau tersebut, peneliti mengambil sampel sebanyak 5 taraf dengan 3 kali pengulangan dan jumlah unitnya itu ada 15 biji kacang hijau. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan data yang diperoleh merupakan data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Metode pengumpulan data melalui dokumenter ini menggunakan data internal, yaitu dokumen-dokumen dan operasi dikumpulkan, dicatat, dan disimpan di dalam suatu organisasi. Adapun proses pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Metode pengumpulan data yang pertama ada menentukan taraf dan bahan percobaan. Rancangan ini menggunakan 5 taraf perlakuan, yaitu A, 0 gram, B 3 gram, C 6 gram, D 9 gram, dan E 12 gram pemberian MSG. Dan masing-masing taraf dicobakan pada 3 bahan percobaan. Jadi, 5 taraf dan 3 pengulangan dilakukan selama 7 hari. Kemudian yang kedua melakukan prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini seperti pada umumnya, yaitu menyiapkan 15 biji kacang hijau, kemudian direndam, dan menyiapkan 5 cup plastik dengan ukuran yang sama, kemudian meletakkan kapas yang telah dibasahi, kemudian memasukkan masing-masing 3 biji kacang hijau ke dalam cup plastik, diberi tanda masing-masing, yaitu A sama dengan 0 gram, B 3 gram, C 6 gram, D 9 gram, dan E 12 gram, kemudian diberi MSG sesuai ukuran yang tertera pada cup plastik tersebut. Kemudian menyemprotkan air secara halus kepada masing-masing cup plastik tersebut. Kemudian dilakukan penyiraman setiap 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Jenis dan rancangan penelitian di sini kami menggunakan model umum rancangan acak lengkap, yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah galat IJ. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.